waktunya ku datang padamu, Buddha, Buddha. Inilah tiba saatnya ku bersujud padamu, Buddha, Buddha. Karena kau guru agungku, penuntun bagi diriku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Inilah tiba waktunya ku datang padamu, Buddha, Buddha. Inilah tiba saatnya ku bersujud padamu, Buddha, Buddha. Karena kau guru agungku, penuntun bagi diriku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan dhamma di hidupku. Kau tanamkan dhamma di hidupku. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar.
semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah
Ya, boleh diawali dengan tanya jawab. Wandami Bante, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan bila mana kita menggunakan kasina, khususnya kasina warna, apakah nilai luhur yang bisa disertakan dalam menggunakan kasina warna itu berarti misalkan kuning atau putih atau nila begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam memahami sati, ya saya mengakui sempat ada kekeliruan karena ketika membaca Vitata Sutta yang berada di dalam Anguttara Nikaya Pancaka Nipata Balawaga, ada klausa Cirakatampi Cirabasitampi lalu dilanjutkan dengan Sarita Anusarita, dan saya menganggap Sarita Anusarita mengacu kepada Cirakatampi dan Cirabasitampi. Jadi ya pemahaman saya seperti mengingat apapun yang dilakukan dan dikatakan dalam waktu yang lama, tetapi ternyata setelah ditelaah lagi di sebelumnya ada Paramena Satini Pakena. Jadi ya dengan begitu menjadi lebih sesuai dengan apa yang Bante jabarkan kemarin-kemarin, karena ya intinya adalah Sarita Anusarita itu mengacu kepada nilai-nilai luhur yang dikembangkan kepada Cirakatampi dan Cirabasitampi. Begitu berarti itu ya semacam pernyataan yang sekiranya bila mana ada yang perlu diluruskan lagi atau bagaimana. Terima kasih. Betulnya belum mau jawab tentang kasina ini, oleh karena belum sampai. Udah mau pengen cepet-cepet capai jana. Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tidak ada satu objek pun dalam ajaran Sang Buddha ini yang diangkat sebagai ya objek, itu maksudnya dalam pengembangan batin yang tidak mengarah atau tidak menuju atau tidak berdampak pada lenyapnya kotoran batin atau pengotor batin. Jadi jika cara pandang sudah keliru, caranya juga keliru, nah tujuannya juga mungkin keliru, ya menganggap warna hijau. Warna hijau nggak ada ya dalam kasina ya. Mengapa nggak ada? Aneh. Dipandang sampai semuanya hijau semua. Ya, sampai matanya hijau. Apalagi lihat uang. Ijo, fokus, pikiran fokus pada ijo, terpusat, tidak mikir apa yang lain, hanya ijo. Itu namanya konsentrasi. Nanti plup, ada kegiuran, ada suka. Dari mana? Ya, kebetulan warna hijau tidak ada dalam kasina. Yang warna itu ada banyak, tapi yang ditunjukkan ya di pustaka suci yang menjadi objek dalam pengembangan batin itu hanya 4 jenis warna, yaitu warna merah, warna kuning, warna putih, dan warna nila. Nah,
Merah, kuning, putih sudah tahu. Warna nila ini warna apa? Warna biru campur ungu. Betul ya? Kalau di itu spektrum itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7. Nah itu tengahnya itu adalah gabungan dari samping kiri, samping kanannya, sebelum dan setelahnya. Jadi kalau nila itu tengah antara biru dan ungu, gabungan dari biru dan ungu itulah nila. Merah dan kuning, nah digabung menjadi jingga. Betul ya? Itu cara menengarai nila itu seperti apa. Walaupun bahasa kita ya yang digunakan istilahnya untuk beberapa kondisi, misalnya tubuh yang lebam, ya bengkak lebam begitu, dikatakan membiru. Tapi sebetulnya yaitu istilah awam, istilah rakyat. Itu adalah warna nila. Ya biru agak keunguan. Ungu itu ada campuran merah juga. Soalnya apa? Ungu itu adalah antara nila dan merah. Ada merahnya sedikit juga nila itu. Nah, seperti itu warna nila. Mengapa 4 warna ini? Oleh karena 4 warna ini yang ya ada 2 sisi. Pertama, yang paling banyak memicu, yang paling sering memicu, yang paling signifikan dalam memicu kotoran batin. Ada merah-merahnya di mana? Ya. Kuning-kuning, yaitu adalah mungkin di kulitnya atau apanya, ya. Kekuningan, putih kekuningan, ya. Yang putih juga sama, ya mungkin sisi cerahnya, ya bagian-bagian yang utamanya ya di tubuh, meskipun kasina warna ini tidak mengacu ke tubuh secara langsung. Yang diaju memang sisi warnanya, tetapi ini ada kaitannya dengan ya hal-hal yang memicu kotoran batin. Apa yang paling memicu kotoran batin adalah tubuh. Giginya, kukunya, atau ya utamanya itu. Mungkin bola mata yang putih, ya. Pinggirannya maksudnya ya, bukan tengahnya. Atau yang satu lagi nila. Nah, ya warna nila di tempat tertentu itu ya memicu munculnya nafsu ragawi. Itu. Dan di sisi yang lain, nah keempat warna ini yang paling memungkinkan untuk memunculkan anggapan atau pandangan atau pemahaman sebagai yang menjijikkan. Dan itu menimbulkan iritasi. Kalau yang satu menimbulkan kesenangan, nafsu ragawi, satu sisi yang lain menimbulkan iritasi atau kebencian. Di sini warna ini keempatnya salah satu diangkat sebagai objek dalam pengembangan batin untuk melihatnya sebatas sebagai warna. Yaitu menempel dimanapun, menilik dari sisi warna yang sebatas warna, tidak semestinya mengaitkan dengan benda yang berwarna demikian itu, yang kemudian menganggap sebagai sesuatu yang indah utamanya.
Dikatakan utamanya oleh karena apa? Kalau yang sisi menjijikkan atau sisi menjengkelkan begitu, yaitu kurang begitu signifikan. Meskipun itu boleh-boleh saja. Utamanya adalah untuk menghancurkan nafsu ragawi ini. Jadi jangan sampai mengaitkan warna itu ya dengan kemudian punya anggapan sesuatu yang ditempeli oleh salah satu dari 4 warna itu, atau sesungguhnya warna apapun ya menjadi kemudian menyenangi atau membenci. Nah, begitu. Nah, bisa paham ya? Warna itu bukan barangnya. Kalau warna barangnya, misalnya apa? Taplak meja warna kuning. Ya. Semua kuning apakah taplak meja? Kalaupun warnanya merah, tapi bentuknya demikian, ya cirinya demikian, namanya juga taplak meja juga. Jadi merah itu bukan taplak meja, bendanya bukan warnanya itu. Jangan sampai kabur, menganggap menjadi satu kesatuan warna ya taplak meja ya warna kuning itu. Nah, dari warna itu bendanya bisa ditengarai. Oh, itu taplak meja. Tapi warna bukan taplak meja. Dan ada warna, ada bentuk, ya bentuknya berupa lembaran kalau taplak meja. Itu yang bisa ditengarai dari materi. Tanpa ada warna, bau, ada ruang, ada yang lainnya itu apa? Rasa dan sebagainya itu tidak bisa ditengarai itu benda apa bagaimana. Ya, begitu ya. Ya, itu pemahaman tentang sakti. Untuk pertanyaan yang kedua sebetulnya bukan pertanyaan, hanya semacam meminta penegasan. Paramena satine pakena. Ya. Cira ketampi cira bahasa tampi sarita anusarita. Nah, kata sati itu akar katanya sar. Sara. Sar artinya mengingat. Sarana artinya pengingatan. Budhang saranang kacami, saya ya tiba pada Sang Buddha atau menempatkan sosok Buddha sebagai pengingatan, sebagai pengenangan, saranang, sebagai yang selalu dikenang, diingat. Nah, kata sar ini artinya mengingat. Nah, dirinci, dijelaskan, ya cira katampi cira bahasi tampi, meskipun sudah dilakukan perbuatan yang dilakukan lama yang lalu, kata-kata yang diucapkan lama yang lalu, bisa mengingat. Paramena satine pakena. Sati dan nepaka. Sati itu pengingatan, nepaka itu kebijaksanaan. Paramena yang utama, yaitu nilai-nilai luhur. Secara sebenarnya. Ini ya, jadi mengerti
istilah sati, ya. Kalau ditelisik dari akar katanya, ya itu akan lebih jelas. Ya, dari sini muncul satu istilah terjemahan yaitu pengingatan. Yang mana pengingatan ini adalah makna asli sati, yaitu apa? Mengingat. Mengingat apa? Kemarin dia sudah bayar belum ya? Beli ini, beli itu, kemarin dia sudah bayar belum ya? Ini juga ingatan. Tapi apakah masuk dalam cakupan sati dalam ajaran Sang Buddha? Ya, secara permaknaan katanya iya masuk. Tapi secara ininya, fungsi atau tugas sati di sini tidak mengingat ke arah seperti itu. Seperti halnya wicikicca yang artinya keraguan itu bukan ragu-ragu pada sesuatu yang lain. Misalnya ragu yang seperti contoh itu yang lalu pernah diberikan. Nah, lantai yang akan dipijak itu berlumpur tidak ya? Keras tidak ya? Berbahaya tidak ya? Mau menginjakkan kaki ragu-ragu. Oh, ini wicikicca ini. Ya tentu tidak begitu, meskipun wicikicca artinya memang keraguan. Tetapi keraguan spesifik pada hal-hal berupa nilai luhur itu benar tidak mengarah pada kebahagiaan. Kesenangan indrawi itu benar tidak mengarah pada penderitaan. Ini mendapati keberadaan seperti ini disebut dengan keraguan dalam kata wicikicca. Kalau mau terjemahan yang lebih mantap, ya sepertinya kata eling itu juga sudah masuk di KBBI. Eling, ya. Tulisannya ELING. Eling. Bacanya eling, ya. Eling, ya. Meskipun bacanya eling, jangan ditulis ELENG. Nanti bacanya kalau ditulis begitu bacanya eleng. Tidak ada artinya. Pertanyaan yang lain. Ya, untuk yang supaya ini jelas dari pertanyaan kemarin, tolong diulangi lagi pertanyaannya, Samanera. Andami Bade. Pertanyaan yang kemarin yang ditanyakan dalam Sakka Panha Sutta, Samanera membaca bahwa Vedana ini di mana jenis-jenisnya ada 3, suka, dukkha, dan adukkha masuka. Hal ini bisa menjadi satu objek bila hal ini diamati membantu menimbulkan nilai luhur atau menghancurkan kekotoran batin. Pengamatan terhadap Vedana ini dapat dipakai. Tapi bila suka, dukkha atau adukkha masuka itu menimbulkan kekotoran batin, nah perasaan ini harus segera dihilangkan. Nah, yang ditanyakan penjelasan lebih jauhnya bagaimana hal ini penting. Saya tidak berfokus pada penjelasannya itu, bagaimana dijelaskan, oleh karena ada sisi yang lain yaitu sumber.
Samanera menyebut Sakapanha Sutta. Sakapanha Sutta itu setelah saya lihat tidak ada kaitan dengan suka duka Adukama Sukha. Kaitannya dengan eh, 6 ayatana luar, yaitu rupa, bentuk, sadda, suara, ganda, bau, rasa, pothabha, sentuhan, dan dhamma, fenomena batiniah. Ini, yang muncul di indera masing-masing, yang menyenangkan, yang menggairahkan, yang mematri, ya nggak ada sih kata mematri, itu istilah saya. Maksudnya itu yang mendatangkan rasa cinta, ya memikat, memikat lebih baik. Nah, ya yang mendukung kesenangan indrawi, yang berlumurkan nafsu ragawi. Nah, itu adalah pertanyaan dari Dewa Saka. Ko duko bantehe tuko paceyo, dan seterusnya. Apakah bante penyebab? Apakah faktor penopang? Sebagian makhluk-makhluk belum bisa berparinibbana di kehidupan saat ini. Nah, jawaban Sang Buddha adalah Santiko Dewa Naminda Cakku Winyaya Rupa. Nah, ada Cakku Winyaya Rupa, ada Sota Winyaya Sadda. Nah, begitu. Nah, itu terjemahannya adalah jawaban dari Sang Buddha, ada wahai sang pemimpin para dewa, ya, Dewa Naminda. Bentuk-bentuk yang diketahui oleh indera penglihat yang menggairahkan, menyenangkan, menyamankan, memikat, mendukung kesenangan indrawi, berlumurkan nafsu ragawi. Jika seorang bhikkhu menyenanginya, mencengkeraminya, melingkupinya, winyana atau pengetahuan yang dilandasi oleh kegairahan dan sebagainya itu, upadana kemelekatan pada kegairahan dan sebagainya itu, niscaya ada padanya, yaitu pada bhikkhu itu, yang menyenangi, mencengkeram, melingkupi kegairahan dan sebagainya itu. Wahai sang pemimpin para dewa, bhikkhu yang disertai oleh kemelekatan itu belum bisa berparinibbana di kehidupan saat ini. Nah, berikutnya setelah itu ya, itu suara, bau, dan sebagainya. Dan dikatakan apa yang menyebabkan bhikkhu seseorang bisa berparinibbana di kehidupan saat ini adalah mereka yang tidak menyenangi, tidak mencengkerami, tidak melingkupi. Ya, hal-hal yang berupa landasan luar, bentuk, suara, bau, rasa, pesentuh, dan dhamma, fenomena itu. Yang menyenangkan itu tidak menyenangi, tidak mencengkerami, tidak meliputi, tidak melingkupi. Nah, ini winyananya tidak disertai oleh kegandrungan. Ya. Dengan demikian, dia memungkinkan untuk parinibbana di kehidupan ini. Barangkali perlu dicek lagi sutanya apa.
Soalnya kalaupun itu di suta lain dan saya tidak tahu itu pemahaman seperti itu betul enggak sesuai dengan palinya. Ya sutanya jelas dulu. Nah, ya tidak cocok. Dan hanya sampai di situ selesai sudah sutanya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan uraian objek-objek pengembangan batin. Objek-objek berikut ini diutamakan untuk menumbuh kembangkan keyakinan. Punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang teguh. Oleh karena dengan memiliki keyakinan yang teguh akan muncul penghargaan, akan muncul penghormatan, akan muncul kegairahan, akan muncul semangat. Nah, dan pengembangan pada objek ini akan juga bisa mendatangkan kegiuran dan kebahagiaan. Kegiuran dan kebahagiaan mulia. Objek apa ini kira-kira? Apa? Ya, perenungan terhadap nilai-nilai luhur Sang Buddha. ITP. Oleh karena itulah diawali dengan kata oleh karena itulah. ITP. Oleh karena memang ini potongan. Sebelumnya ada penjabaran sifat-sifat luhur Sang Buddha, termasuk pujian-pujian, penghargaan-penghargaan dari segala lapisan makhluk, yaitu para dewa dan manusia. Bahwa Sang Buddha begini. Nah, kemudian dirangkum. Itipiso Bhagawa. Karena itulah beliau, so Bhagawa, Sang Begawan. Arahang sama Sambuddho. Sebagai yang suci, yang telah mencapai kebijaksanaan oleh diri sendiri secara penuh, secara benar. Wija Carana Sampanno, disertai oleh wija pengetahuan, carana tindak tanduk secara lengkap, atau dilengkapi oleh pengetahuan dan tindak tanduk. Sugato, yang telah tiba dengan baik. Lokawidu, pengetahu
loka alam. Anuttaro Purisa Dhammasarati, pembimbing makhluk-makhluk yang siap dibimbing, yang tiada taranya. Ya betul ya. Anuttaro Purisa Dhammasarati, Sattha Dewa Manusanang, sebagai guru, yaitu pengajar, sebagai pengarah para dewa dan manusia. Buddha yang mencapai kebijaksanaan, yang mencapai kepadaman derita. Bhagawa, yang berberkah. Yaitu si empunya berkah, si pemilik berkah. Apa itu berkah? Adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, namanya berkah. Nah, ini ke-9 jenis nilai luhur yang menjadi rangkuman nilai-nilai luhur Sang Buddha yang ada sekian banyak. Itu diangkat ke dalam batin. Bukan istilahnya saja, melainkan juga permaknaannya. Perlu diketahui sehingga permaknaannya itu secara benar. Sehingga istilah yang kemudian juga bisa disebut sebagai parikamanya. Ya. Arahang sama sambuddho, Wija Carana Sampanno, ya, masing-masing itu menjadi parikama untuk mengarah ke permaknaan. Misalnya arahang, ya, arahang itu apa maknanya? Lewat kata arahang mengarah ke permaknaan arahang. Lewat istilah sama sambuddho sebagai parikama. Apa itu parikama? Istilah-istilah atau kata-kata yang menjadi kunci, ya, yang terus disebut dalam hati. Disebut ya, untuk memberi bantuan pengingatan atas objek yang sedang diangkat sebagai, ya, objek untuk pengembangan batin. Nah, ini untuk menumbuhkan banyak hal bajik. Satu tadi disampaikan untuk menumbuhkan keyakinan, yang dari keyakinan ini ya bisa menumbuhkan penghargaan, penghormatan. Bisa menumbuhkan piti, kegiuran, suka, kebahagiaan dalam hal-hal yang luhur. Yaitu apa? Karena ya mengingat sosok yang punya kualitas-kualitas luhur itu. Sisi manfaat lainnya adalah ya akan menjadi ada rasa segen. Rasa segen. Maksudnya segen di sini adalah malu, termasuk juga takut untuk melakukan hal yang tidak patut, tidak sesuai. Kalau Buddha ada di dalam pemikiran, bersama dengan pemikiran, merasa ada Sang Buddha di samping, di dekat, mau melakukan sesuatu yang tidak patut, malu dan takut. Nah, dan juga dengan pengembangan Buddha Nusati, mengingat nilai-nilai luhur itu, seseorang memungkinkan untuk mendiami lewat pemahaman itu, ya, pemahaman peristilahan nilai-nilai luhur itu. Nah,
bisa mendiami kualitas-kualitas tersebut. Kualitas nilai luhur didiami. Bagaimana mendiaminya? Lewat permaknaan itu, tahu maknanya apa, melihat sisi manfaat dari kualitas tersebut, permaknaan tersebut. Nah, kemudian merefleksikan, memantulkan ke dalam diri. Nah, keberadaan seperti itu nista atau mulia. Nah, itu jika tentu akan dipahami sebagai keberadaan yang mulia. Berada, batin siapapun yang berada dalam kualitas tersebut adalah batin yang berada dalam kemuliaan. Makna yang demikian, batin dicondongkan, diarahkan, ditujukan, diajukan ke kualitas-kualitas luhur itu. Menjadi muncul ya rasa damai upasama. Ya. Selesai sudah Buddha Nusati. Disebut arahang. Ya. Artinya adalah ia yang sudah jauh dari hal-hal buruk. Tidak lain adalah kotoran-kotoran batin. Disebut arahang karena telah membunuh musuh. Tidak lain ya musuh berupa si Mara, pengotor batin itu sendiri. Dari kata ari dan hanta. Ari hanta, arahanta yang membunuh musuh. Ari artinya musuh. Ara artinya jauh. Ya. Juga, nah, arahato, ya, arahang artinya adalah sosok yang patut mendapatkan penghormatan, sosok yang patut mendapatkan persembahan. Nah, istilah ini kata arahang dalam arti sosok yang patut mendapat persembahan itu yang memang dipahami secara umum di zaman-zaman sebelum kemunculan Sang Buddha di India. Disebut arhanta. Arhanta di keyakinan kaum Brahmana. Nah, mereka sudah menggunakan istilah arhanta. Dalam arti adalah mereka yang patut untuk menerima penghormatan persembahan. Namanya arhanta. Sampai pada zaman Sang Buddha, kata arhanta dengan makna tersebut juga masih ada. Ya, sehingga juga menjadi salah satu permaknaan kata arhanta dalam Buddhis, dalam ajaran Sang Buddha. Hanya saja selain permaknaan ini, kata arhanta itu atau arahanta juga punya arti yang jauh dari pengotor batin atau yang telah membunuh kotoran batin. Sehingga, kotoran batin yang telah dibunuhnya di mana? Di batin masing-masing. Dalam hal ini adalah di batin beliau Sang Buddha. Beliau telah membunuh kotoran batin di batin beliau. Dan karena batinnya ini sudah tidak ada kotoran batin, karena sudah terbunuh, batin beliau ini disebut sebagai batin yang bersih. Oleh karena batin yang masih ada kotoran batinnya itu membuat batin keruh, membuat batin kotor.
Dan karena batin kotor, batin keruh ini, kira-kira batin yang keruh kotor ini transparan tidak? Ya, tidak transparan. Artinya tidak bisa dipakai melihat sesuatu secara jelas. Sehingga kalau ada kotor dikuasai oleh kotoran batin, nah kebencian, kemarahan, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat jasa, tidak bisa melihat kebenaran. Tertutup. Ini salah satu kerugian dari munculnya kotoran batin di dalam batin. Kerugian yang lain adalah kotoran batin ini selain membuat batin ini kedap, tidak tembus cahaya, tidak tembus pandang, ya, membuat penglihatan tidak jelas, memberikan dampak yang lainnya yaitu berupa demam. Oleh karena kotoran batin itu ibarat penyakit, bukan menjangkiti tubuh, tapi yang dijangkiti adalah batinnya. Setelah batin dijangkiti oleh kotoran batin, batin menjadi demam. Saat tidak ada kebencian, lega-lega, leluasa, adem. Begitu kebencian muncul karena ada satu sebab, apapun sebabnya, setelah kebencian muncul, batin menjadi panas. Keberadaan panasnya batin itulah batin sedang dikatakan demam. Batin dikatakan sedang sakit. Panas, menjadi tegang, menjadi terhimpit, tidak leluasa, menjadi gelisah. Dan istilah-istilah ini, panas, tegang, terhimpit, gelisah, itu identik dengan kebahagiaan atau penderitaan. Nah, identik dengan penderitaan. Kotoran batin inilah yang salah satu diangkat sebagai contoh tadi adalah kebencian. Keseluruhan kotoran batin atau pengotor batin. Punya ciri sedemikian rupa, sehingga kalau batin bisa dibebaskan dari pengotor batin, bagaimana masih ada rasa panas, rasa tegang, rasa terhimpit, rasa gelisah? Bagaimana bisa ada penderitaan? Ini dikatakan beliau yang suci. Suci artinya bersih. Bersih itu artinya apa? Artinya tidak kotor. Ya, maksud tidak kotor itu adalah tidak kotor oleh kotoran-kotoran batin. Kotoran batin penyebab penderitaan. Dan karena bersih dari kotoran batin, ya, selain tembus pandang, transparan juga, nah, tidak ada penderitaan. Arahang. Arahang. Ini adalah keberadaan arahang. Mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejukan bagi sosok tersebut atau batin tersebut, batin orang tersebut. Kalau ini adalah kualitas Sang Buddha, ya dalam batin Sang Buddha. Sang Buddha disebut sebagai orang tenang, sebagai orang yang damai, sebagai orang yang ya tentram, orang yang redam, tidak bergejolak. Karena beliau tidak ada lagi sudah dalam batin beliau kotoran-kotoran batin, pengotor-pengotor batin. Ya, menggunakan istilah ya, kilesa itu arti sesungguhnya ya pengotor batin. Satu keberadaan yang mengotori batin disebut
Satu keberadaan yang mengotori batin disebut pengotor batin. Kalau mau digunakan istilah kotoran batin dalam makna bahwa kotoran itu adalah sesuatu yang mengotori, ya boleh saja. Tapi sesungguhnya kotoran yang artinya pengotor itu kurang begitu benar dalam sisi ketatabahasaan. Tapi ya masyarakat sudah pakai. Kotoran itu adalah hasil dari mengotori. Namanya kotoran. Dan lebih jauh lagi kalau diterjemahkan ke kotoran. Itu bisa melenceng permaknaannya kalau ditinjau dari sisi ketatabahasaan. Kekotoran batin. Kekotoran itu artinya keberadaan kotor. Betul tidak? Apa yang punya keberadaan kotor? Batin. Artinya apa? Esensi batin itu kotor. Sedangkan kilesa itu tidak sama dengan batin. Adalah sesuatu yang lain, yang bukan batin, yang biasa mengotori batin. Karena biasa mengotori batin, sehingga disebut kotoran batin atau pengotor batin. Soalnya kalau biasa mengotori mata disebut belelek. Pengotor batin, pengotor mata. Pengotor mata bukan mata. Kilesa bukan batin. Nah, di situ kekotoran batin apa artinya? Mendengar tanpa mencerna, langsung menerima, menggunakan, apa artinya? Sepertinya paham dengan apa peristilahan yang dijejalkan, disajikan. Nah, ini kejelian dalam peristilahan, dan ini sekali lagi ya ditekankan itu ya sangat penting untuk pemahaman yang tepatnya. Sama sambuddho. Cukup ya arahang ya permaknaannya ya. Nah, tadi itu kata arahang ini ya. Kualitasnya adalah demikian. Dampaknya secara batiniah mendatangkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, ketenteraman, keredaman. Tidak ada kegelisahan, tidak ada gejolak, tidak ada ribut. Nati santi parang sukang. Kebahagiaan lain selain ketenangan sesungguhnya tidak ada. Meskipun ada bahagia dari bisa kuliner atau apa yang lain, lebih banyak menderitanya, lebih banyak celahnya daripada senangnya. Tidak ada kebahagiaan lain selain ketenangan. Ini manfaat secara batiniah. Manfaat secara lahiriah, ya, dengan menjadi tenang, menjadi sosok yang tenang karena nilai-nilai luhur. Tidak ada keburukan dilakukan meskipun lewat pikiran, apalagi lewat ucapan, lewat tindakan. Tidak mencuri, tidak menjarah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak bertutur kata hal-hal yang buruk. Punya meta, cinta kasih, punya kepedulian, siap membantu, punya nilai-nilai luhur yang lain. Sosok yang punya nilai luhur seperti ini akan direndahkan atau dihargai, akan dicela atau akan dipuji,
akan direndahkan atau akan dihormat? Dihormat. Disegani, dihargai, dihormat. Sehingga dari kualitas arahanta beliau inilah beliau dihormat. Mendapatkan penghormatan dari para dewa dan manusia. Bukan hanya manusia, tetapi para dewa pun menghormat. Oleh karena para dewa meskipun punya kualitas bajik, tidak punya kebajikan mendalam seluhur Sang Buddha ini. Meskipun Brahma. Mendapatkan penghormatan. Mendapatkan penghargaan. Mendapatkan persujudan. Karena ya ini nilai luhur yang dimiliki. Nah, ini adalah manfaat secara lahiriah, manfaat secara luaran. Terlepas dari yang bersangkutan itu menikmati atau tidak, menginginkan atau tidak. Itu akan muncul secara otomatis, secara normalnya, secara wajarnya. Ini kualitas arahang. Sama Sambuddho sebagai sosok yang telah mencapai pencerahan, penerangan. Sam oleh diri sendiri. Sambuddha, Buddha artinya yang bangun, yang mekar, yang menjadi cerah, yang menjadi jelas, yaitu menembus pengetahuan, menembus kebenaran. Tidak lain adalah menembus 4 kebenaran Arya. Bahwasanya ini keberadaan derita. Dan keberadaan derita ini patut untuk diketahui dan sudah beliau ketahui. Ini adalah kemunculan derita. Kemunculan derita ini, patut dipadamkan. Dan beliau telah memadamkan kemunculan derita. Ini adalah kepadaman derita yang patut dicapai, yang patut direalisasi. Dan beliau telah merealisasinya. Ini adalah jalan menuju pada kepadaman derita yang patut untuk dikembangkan. Dan beliau telah mengembangkannya. Telah tuntas tugas, selesai kewajiban. Tidak ada pekerjaan apapun yang menuju ke sedemikian rupa lagi. Nah, ini adalah keberadaan pencapaian kebudayaan yang dimaksud di sini ini. Sendiri, sam, artinya bukan karena wangsit, bukan karena wahyu, bukan karena bisikan, bukan karena mendapat, mendengar dari siapa yang lain, atas usaha sendiri. Sehingga karena atas usaha sendiri, Sang Buddha ini disebut juga dengan istilah Sambhu. Sambhu. Pernah mendengar kata Sambhu? Nah, kalau yang suka wayang kulit, ya Sambhu atau Sayambhu. Bu itu artinya yang menjadi. Sayang, arti saya, artinya sendiri. Digunakan dalam bahasa Indonesia, saya sendiri ini. Sayambhu artinya yang menjadi sendiri, tidak dijadikan. Sambhu juga sama,
Sam di sini artinya adalah sendiri. Sang Buddha yang mencapai penerangan oleh diri sendiri sama secara patut, secara benar, secara sempurna. Artinya menembus kebenaran untuk segala halnya. Karena menembus yaitu mengetahui segalanya disebut dengan istilah sang sabbanyu. Sabba artinya sarwa, yaitu semua. Nyu artinya pengetahu segalanya. Sabbanyu, mengetahui makhluk neraka sampai makhluk Brahma yang paling tinggi. Tahu dunia ini, tahu dunia lain. Tahu lokia, tahu lokutara. Hal-hal duniawi dan hal-hal di atas duniawi. Tahu sebab penderitaan, tahu sebab kebahagiaan. Nah, ini disebut dengan sabbanyu. Karena apa? Karena sama Sambuddha mencapai penerangan, yaitu mencapai kebijaksanaan, menembus kebenaran atau pengetahuan oleh diri sendiri. Nah, secara tepatnya, secara benarnya, secara patutnya, dan secara sempurnanya. Istilah sama di sini bisa ada beberapa permaknaan. Dan ini yang menjadikan jelas di mata beliau. Nah, kalau orang Jawa bilang mata begitu, rasanya kurang begitu enak. Ya, tapi ini bahasa Indonesia apa mau dikata? Tidak ada soco, tidak ada meripat. Ya mata, semua mata. Nah, itu harus dimaklumi juga. Harus menggunakan di mata beliau. Rasanya kurang begitu enak. Nah, karena ada kebenaran, ya, ada penembusan kebenaran, menjadi cerah, menjadi jelas di mata beliau. Segala sesuatunya secara benar. Ini yang disebut dengan kebijaksanaan. Apa itu bijaksana? Nama lain dari panya. Persis sama. Ya. Wicaksana. Bahasa aslinya itu bijaksana itu. Jawanya wicaksono. Dari wicaksana. Wicaksana itu ada 3 partikel. Wi, caksa, dan na. Begitu. Wi itu partikel terikat, yaitu kata awalan. Artinya istimewa, artinya jelas, artinya eksklusif, artinya khusus. Ya, khusus dan istimewa sama. Wi artinya jelas juga. Ini wi. Caksa artinya lihat. Ya. Cakatiti cakhu. Sesuatu yang melihat disebut dengan cakhu, penglihat. Atau cakati tenati cakhu, seseorang melihat dengan sesuatu itu,
sesuatu itu sehingga disebut alat melihat. Caku artinya alat melihat atau si penglihat itu sendiri. Ya, orang menerjemahkan caku itu mata. Nah, itu caksa artinya lihat. Nah, satu lagi adalah nah, itu partikel terikat semacam akhiran. Ya. Yang artinya adalah, yang fungsinya adalah membentuk kata dasar ya menjadi kata jadian, yaitu di sini untuk menjadi kata benda. Ya. Jadi kalau wicaksa melihat secara jelas ditambah na wicaksana menjadi penglihatan secara jelas, yaitu melihat secara sebenarnya. Ini namanya wicaksana atau menjadi bijaksana. Bahasa palingnya wicakkana, melihat secara benar sebagaimana adanya. Ini bijaksana. Dan setelah melihat secara sebenarnya oleh seseorang, orang itu jika memutuskan sesuatu dari perihal yang telah dilihat secara benar, sudah secara benar, dan berharap manfaat dari apa yang diputuskan itu, kira-kira manfaat itu memungkinkan tidak untuk diperoleh terhadap sesuatu yang dilihat secara benar itu. Yang mana dapat diperbandingkan jika seseorang melihat sesuatu secara tidak benar, secara tidak sesungguhnya, tidak senyatanya, kabur, terkecoh, tersesat, dan kemudian dia berharap mendapat manfaat sesuatu, memutuskan melakukan sesuatu atas hal yang dilihat keliru itu. Kira-kira ya kemungkinan untuk berhasil sesuai yang diharap tidak manfaatnya itu. Ada kemungkinan, tapi kebetulan saja. Dari sekian belas ribu kemungkinan dia berpikir itu mungkin fluk. Ya. Benar. Tapi itu riskan keliru. Karena tidak jelas, hanya meraba-raba. Dan karena melihat keliru, tidak seperti apa yang adanya, dianggap sebagai tanah yang padat, taunya berlubang, taunya berduri, taunya berlumpur, bagaimana? Maunya memijak tanah yang kering, yang keras. Karena tidak tahu, nah, sehingga memutuskan untuk memijak. Harapannya sih maunya berjalan ya lancar, tidak usah ada permasalahan. Ini kalau memutuskan keliru, riskan untuk mendapati atau riskan untuk terlepas dari harapan yang dibuat dari memutuskan untuk melakukan sesuatu itu. Dan lebih dari itu, bukan hanya tidak mendapat apa yang diharap, alih-alih mendapati kerugian. Dan kerugian dari salah lihat ini bukan hanya salah lihat. Alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura itu juga karena salah lihat awalnya. Bermula dari salah lihat, menganggap yang keliru sebagai yang benar, menganggap yang buruk sebagai yang baik, menganggap yang tidak patut sebagai yang patut. Masuknya ke sana. Setidaknya, tidak pernah bisa enyah dari lingkar perjalanan kehidupan dengan memandang keliru.
tidak pernah selesai untuk menderita. Memandang benar, memandang secara benar sehingga adalah kunci. Disebut Buddha karena sama Sang Buddha, karena menembus kebijaksanaan, karena kebijaksanaan, bukan karena kesucian. Bukan karena kebelas asihan, tapi karena kebijaksanaan. Yaitu mampu melihat kebenaran. Mampu melihat keberadaan secara benar, secara apa adanya. Dan mereka yang mampu melihat segala keberadaan secara sebenarnya dan bisa memutuskan sesuatu untuk manfaat diri, tentu manfaat itu adalah ya sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan keselamatan, bukan bahaya, bukan rasa takut. Bukan keberadaan yang tidak aman, membahayakan. Keberadaan aman, ya, keberadaan selamat itu yang diperoleh dari seseorang yang punya mata, yang punya penglihatan, yang punya indera penglihat, yaitu indera penglihat berupa panya, kebijaksanaan atau bijaksana kebijaksanaan ini membuat seseorang menjadi selamat. Keselamatan muncul, didapat, dicapai melalui mengetahui. Ini manfaat di dalam bisa selamat. Tidak terkecoh oleh samsara, tidak terkecoh oleh mara, tidak terkecoh oleh kilesa. Karena mengerti benar. Nah, ini adalah sisi manfaat secara dalam, secara batiniah. Secara lahiriah, secara luaran, ya. Seseorang yang punya pengetahuan luas, pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang tinggi. Kira-kira orang secara umum akan memberikan celaan atau pujian. Ya, baru lulus S1 aja sudah ya dipuji sana sini nggak henti-henti. Ya dulu ya sebelum ini ya 30 tahun yang lalu kalau ada yang jadi dokter, jadi insinyur gitu ya, S1 ya. Udah, wah, setiap hari ketemu selalu dipuji. Puji, pinter loh orang itu, anak itu, pinter loh. Ya itu baru S1, belum S2, belum S3, belum S yang lain lagi. Tapi ini bukan pengetahuan SS yang untuk makan, untuk cari makan, untuk kehidupan sekarang. Tetapi pengetahuan yang untuk manfaat sekarang ini juga, untuk manfaat nanti juga, dan untuk manfaat yang tertinggi. 3 jenis manfaat. Yaitu pencapaian kepada menderita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Betapa pengetahuan seperti itu. Bagaimana mungkin para dewa dan manusia akan tidak memuji, menyanjung. Dan kira-kira dipuji, disanjung itu sesuatu yang menyenangkan atau menyakitkan? Mudah tidak kira-kira seseorang menyanjung yang lain dengan hati? Beliau Sang Buddha disanjung, dihormat oleh para dewa dan manusia, bukan hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, dan di sekian arah penjuru dunia. Tidak ada belahan bumi mana yang tidak mengenal Buddha, menghormat Buddha, memuji Buddha. Sebagian memang mendapat pujian karena pandai,
karena pintar, punya banyak pengetahuan. Tetapi ingat, itu baru pujian. Dia pintar sih pintar, memang bagus. Tapi perilakunya itu loh, bisa enggak dihargai, dihormati. Beberapa yang lain menempatkan diri pada nilai-nilai yang patut, yang baik. Dihargai, dihormati, disegani, tapi untuk dipuji pintar ya tidak, oleh karena pengetahuannya tidak banyak. Tapi kalau bisa pintar, pandai, punya banyak pengetahuan, dan juga punya perilaku, punya tindak tanduk yang baik, yang mulia, tidak hanya dipuji, tidak hanya disanjung, tetapi juga akan dihargai, dihormati. Dan ini Sang Buddha mendapat kualitas ini. Manfaat secara luaran, terlepas dari beliau mengingini atau tidak, mengharap atau tidak, tapi itu sudah menjadi naturalnya. Ya, ini adalah kualitas yang kedua. Kualitas yang ketiga, saya akan melompat dulu kualitas ke yang ke-9, yaitu Bhagawa. Dilompati dulu ya, melompat dulu. Ada alasannya. Kata Bhagawa ini secara umum itu artinya adalah orang yang punya bagian, yaitu punya areal, punya boundary, berupa keberadaan yang aman, punya bagian berupa lokiya dhamma dan lokutara dhamma, sehingga disebut dengan begawan. Kata begawan ini adalah kata yang sepanjang zaman untuk di India sampai sekarang masih ada, masih digunakan. Yang begitu mendengar kata begawan ini sudah sesuatu yang tidak ada duanya, sesuatu yang indah. Nah, ini artinya Bhagawa, artinya adalah beliau yang punya bagian. Bagian apa? Adalah bagian-bagian seperti itu. Dikatakan Bhagawa karena beliau yang membagi-bagi, yaitu memilah-milah dharma. Ini lokiya dhamma, ini lokutara dhamma. Ini makhluk itu tidak lain adalah pancakanda, nama rupa. Nama rupa itu tidak lain adalah pancakanda. Rupa terdiri dari mahabhuta rupa dan upadaya rupa, dan sebagainya dan sebagainya. Itu memilah-milah, membagi-bagi. Ini bagian dharma yang mengarah pada penderitaan. Ini bagian dharma yang mengarah pada kebahagiaan. Ini bagian dharma yang mengarah pada hancurnya kotoran batin, pengotor batin. Membagi-bagi, memilah-milah sedemikian rupa sehingga mendapat julukan Sang Begawan. Begawa. Beliau yang berada dalam kebahagiaan nibbana, berada dalam pemegangan lokiya dhamma dan lokutara dhamma, menembus keduanya bersama dengannya. Karena bersama dengannya itulah disebut dengan begawan. Nah, kalau dalam istilah Palinya itu baji, ya, baji itu artinya bergaul bersama. Satu lagi adalah beliau yang menghancurkan kotoran batin, nah, disebut dengan begawan. Permanaan begawan ini kemudian berkembang, adalah sosok guru besar, yaitu yang mengampu pengetahuan,
Kata pengetahuan di sini tentu adalah hal-hal yang jika dipegang mengantar pada manfaat. Dan beliau bukan hanya sebagai yang memiliki dharma, beliau juga mengajar, berbagi dharma. Karena berbagi dharma itulah muncul yang namanya kualitas kewelas asihan. Berbagi dharma dasarnya bukan karena ingin mendapat imbalan, mendapat gaji, mendapat bulanan, mendapat persanjungan, mendapat penghormatan, mendapat pengikut, mendapat kekuasaan. Seperti contoh yang sebelumnya lalu, seorang pengelana yang berbagi obat. Yang setelah memberi, pergi berlalu. Ini adalah keberadaan begawan dalam arti betul-betul didasari oleh cinta kasih, welas asih, kepedulian, perhatian. Apa mau disebut istilahnya? Tidak ada intrik-intrik duniawi apapun manapun. Dan karena kemurniannya seperti inilah sehingga ya pujian, penghormatan, terutama kecintaan mereka utamanya yang telah mendapat, telah menerima. Kecintaannya luar biasa. Mendapat sesuatu yang tidak ternilai. Bukan urusan dunia saja, tapi urusan dunia lain, urusan ya secara mutlak bisa menghancurkan penderitaan dan tidak ada imbalan balik. Ini kewelas asihannya, cinta kasihnya. Bukan sebatas memberi garam, memberi cabai, memberi mie instan. Ya ini bukan menyindir, tetapi ya untuk membandingkan saja. Manfaatnya itu loh, ya. Dikatakan cinta kasih yang sudah tidak ada duanya lagi. Baik dari sisi kualitas apa yang diberikan dan kehendak dalam memberi dan ada imbalannya atau tidak ini. Sehingga kecintaan para dewa manusia dan manusia ini terhadap beliau tidak ada keraguan, tidak ada sekat, tidak ada batasan. Dan dicintai oleh para dewa manusia bukan 1 tahun, 2 tahun. Ribuan tahun dan masih akan terus. Untuk mereka yang mengerti ajaran beliau, mengerti kualitas beliau yang sedemikian rupa. Bagaimana dicintai? Terlepas dari yang dicintai itu membutuhkan atau tidak, menikmati atau tidak, mengingini atau tidak. Selain juga dalam berbagi itu, dalam berbagi, rasa dari orang berbagi itu bagaimana? Adalah perasaan lebar, perasaan lega, perasaan leluasa, perasaan agung. Begitu hati si pemberi, punya hati yang agung, dadanya lebar. Yang normalnya itu adalah 1 hasta, bisa menjadi 10 hasta, 20 hasta. Bisa menjadi selebar lapangan bola. Kayaknya ya, kalau memberi sesuatu dengan ini barang sulit, barang langka, barang mahal, diberikan apalagi di kerumunan orang banyak. Dadanya seolah-olah lapangan bola aja tidak cukup untuk menampung dadanya.
besar. Ini pemberi. Padahal yang diberi itu apa? Yang diberikan itu apa? Sang Buddha memberi apa? Betapa agungnya sisi manfaat di dalam. Ya. Ada keagungan, ada kedamaian, ada keredaman, kesejukan, ketenteraman, dan keselamatan. Sisi luaran mendapat pujian, sanjungan, penghargaan, penghormatan, dan kecintaan. Kata begawan ini karena berbagi pengetahuan dan pengetahuan ini mendatangkan berkah. Beliau telah memiliki pengetahuan, tidak lain adalah telah memiliki keberkahan dan berbagi keberkahan, memberi keberkahan. Beliau disebut sebagai si empunya berkah, pemilik berkah. Dan diistilahkan, ya, semoga ini bisa diterima, adalah beliau yang berkah, yaitu yang memiliki berkah, si empunya berkah, pemilik berkah. Ini 3 kualitas yang disampaikan dari 9 kualitas. Mengapa disampaikan 3 ini dulu? Oleh karena ini sudah dapat dikatakan ringkasan dari 9 itu. Sudah ada yang namanya Attahita. Attahita Patipati. Parahita Patipati. Apa itu? Attahita Patipati itu berpraktik, berjalan demi mendukung manfaat diri. Pencapaian sama Sang Buddha mendatangkan keselamatan bagi siapa? Ya, bagi beliau sendiri. Mendapatkan kedamaian, keredaman, ketenangan bagi siapa? Untuk siapa? Beliau sendiri. Mendapatkan keagungan untuk siapa? Untuk beliau sendiri. Attahita. Dan bukan hanya attahita manfaat untuk diri, tetapi juga parahita patipati. Berpraktik yaitu menjalankan, ya, punya kiprah, mendukung manfaat bagi orang lain, bagi pihak lain, para dewa dan manusia. Ini sifat kebudayaan atau hal yang menjadi ciri kebudayaan. Memunculkan manfaat bagi diri dan memunculkan manfaat bagi pihak lain. Sama Sang Buddha. Bukan semata-mata demi manfaat orang banyak, lupa untuk menyebut, untuk menjelaskan, untuk menyatakan demi manfaat beliau sendiri juga. Dan itu yang pertama dan yang harus. Terkontaminasi oleh paham altruisme. Nah, ini sudah mencakupi. Dan lebih dari itu adalah 3 kualitas utama, kualitas mulia utama Sang Buddha ini. Nah, yang biasa diucapkan oleh kebanyakan umat Buddha. Dibacakan yang paling awal lagi. Sebelum upacara apapun dimulai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo persujudan atau penghormatan. Namo, nama artinya menekuk, penekukan, persujudan. Tassa, kepada beliau. Bhagavato, si empunya berkah. Sang guru besar, beliau yang berberkah. Arahato, yang suci. Sama Sambuddhasa, yang telah mencapai kebijaksanaan oleh diri sendiri secara benar, secara patut, secara sempurna. Ini sudah kualitas mulia Sang Buddha dan merupakan kualitas yang utama.
Di antara 9 itu yang utama 3 ini. Atau menjadi rangkumannya begitu. Sehingga ada dinyatakan dalam perkataan persanjungan itu dengan wakil 3 kualitas ini, yaitu apa? Begawan, Arahanta, dan ya sama Sang Buddha. Kalau di tradisi Acarya Wada atau juga lebih sering disebut Mahayana, nah itu sering ditampilkan ya 3 sosok Buddha atau 3 sosok objek pujaan. Tengah ada Setyamuni, Sakyamuni, ya samping kiri ada Avalokiteswara, samping kanan ada Vajrapani, kadang samping kiri Padmapani. Nah, hanya keduanya itu ya, Padmapani itu dikatakan juga sebagai saktinya Avalokiteswara, tapi saya tidak begitu jelas, saya tidak mengikuti. Nah, tapi setidaknya itu dari 3 itu yang saya maksud. Nah, di situ sudah dimanifestasikan Buddha Sakyamuni itu adalah mewakili Wisuddhi, kesucian, yaitu sebagai Arahanta, suci. Satu lagi manifestasi dari kebijaksanaan. Kalau tidak salah Vajrapani. Vajra itu artinya berlian, atau Wajra itu artinya senjata yang tajam. Senjata Wajra biasanya dipegang oleh Krishna. Nah, Wajra. Nah, Panya, kebijaksanaan itu diibaratkan sebagai Wajra. Ada sutra Wajra Cetika, tidak lain adalah nama lain dari Panya. Wajra Cetika artinya pemotong Wajra, pemotong intan, pemotong berlian. Nah, ini kata Panya, kebijaksanaan. Vajrapani menyimpulkan kebijaksanaan. Nah, lengkap 3 sudah, yaitu kebijaksanaan, kesucian, dan kewelasasian, yaitu dari Padmapani atau Avalokiteswara itu. Sesungguhnya adalah ketiga-tiganya merupakan kualitas Sang Buddha, dimanifestasikan sebagai bentuk sosok personal untuk memudahkan umat Buddha, utamanya yang kalangan menengah ke bawah, bisa memahami. Oh, dari sosok sedemikian rupa, punya personalitas sedemikian rupa, punya riwayat hidup sedemikian rupa, bisa membuat satu penggambaran di dalam hatinya. Oh, ini yang namanya kebijaksanaan, ini yang namanya kewelasasian, lebih mudah. Ini yang namanya kesucian. Ya, sebagai simbolisasi saja. Tetapi intinya diambil dari kualitas-kualitas utama Sang Buddha yang dalam tradisi kita Theravada juga dipakai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ini kualitas utama, kualitas mulia utama Sang Buddha. Yang dengan 3 kualitas ini sudah boleh tidak dipakai sebagai objek dalam mengembangkan batin, yaitu dengan memunculkan nilai-nilai luhur Sang Buddha. Ya, sudah bisa. Bukan hanya 3, 1 pun bisa. Misalnya dengan Buddha dengan memahami makna kata Buddha itu adalah apa? Nibbana. Ia yang telah mencapai nibbana. Ia yang telah menembus 4 kebenaran Arya. Ia telah padam kotoran batinnya. Ia yang membuat makhluk lain menjadi ikut terang. Buddha. Munculkan dalam hati permaknaannya, bukan hanya semata peristilahannya. Ini sudah Buddha Nusati.
yaitu anusati artinya mengenang, mengingat, merenung nilai-nilai luhur Buddha. Bisa 1, bisa 3, bisa 9. Buddha, Buddha, Buddha. Ya, kalau di Thai, ya ada populer mestinya tahu ya. Nah, dengan objek Buddho, Buddho, Buddho. Nah, Buddho. Nah, walaupun itu dipakai untuk pembantu pengembangan batin objek anapanasati. Tetapi kata Buddha di sini ya sebatas sebagai pembantu saja supaya tidak lari kemana-mana pemikirannya. Yaitu apakah salah, terlepas dari salah atau betul, itu berguna atau tidak, selesai. Kalau memang berguna dalam rangka mengarah pada pemunculan dan pengembangan nilai luhur, kenapa tidak? Toh ya itu sebatas cara atau teknik saja, bukan esensi. Dari sisi esensinya tentang objek meditasi yaitu Buddhanusati, apakah dengan cara seperti itu Buddha tetapi yang dikembangkan adalah objek pernafasan, ya ada sendiri juga untuk mereka. Ya itipiso bhagawa arahang sama sambuddho, ke-9 nilai luhur itu lengkap. Ya, dengan mengulang kata Bhagawa arahang sambuddho, Bhagawa arahang sambuddho. Nah, atau dibalik sambuddho arahang bhagawa, sambuddho arahang bhagawa. Terus. Ini parikamanya, permaknaannya juga diambil, diperoleh, dimengerti, dicerap. Nah, ada satu hal yang mungkin boleh untuk dijelaskan. Dari ketiganya ini, nah sesungguhnya yang disebut kebudayaan itu kan ya pencapaian kebijaksanaan, yaitu dengan istilah sama sambuddho. Tetapi dalam Namo Tassa ini kok ya bukan itu dulu. Mencapai kebijaksanaan sehingga kebijaksanaan ini bisa dipakai sebagai alat untuk menghancurkan kotoran batin. Batin menjadi tidak ada kotoran batin lagi. Namanya arahang. Arahang ini karena sambuddho. Dan karena ada sambuddho dan ada arahang sehingga memungkinkan untuk bhagawa. Apa itu? Berbagi, memberi pengetahuan, berbagi pengetahuan. Nah, urutannya adalah sama sambuddho, arahang, bhagawa. Tetapi mengapa dalam Namo Tassa ini justru kok bhagawan dulu? Baru arahang, baru sambuddho. Orang dalam melihat sesuatu itu lihat kulitnya dulu apa lihat isinya? Lihat kulitnya dulu ya. Yang nyata dulu apa yang diberikan itu. Bukan kualitas dalamnya. Oh aku diberi loh. Oh beliau itu pemberi loh. Yang nyata untuk yang jelas itu adalah yang begawannya ini. Sehingga Bhagavato dulu. Nah, yang lebih jelas, yang memungkinkan, ya tetapi lebih lembut lagi, ya bukan begawan tetapi adalah arahang. Karena apa? Tampak lewat tindak tanduknya, tutur katanya, lemah lembutnya, sopannya, mulianya, itu bisa diketahui. Untuk sisi kebijaksanaan, pencapaian kebudayaan, sulit untuk diketahui. Ya, sejauh apa seseorang itu punya nilai pengetahuan seberapa. Yang tampak itu ya apa yang diberikan, ya yang jelas sekali.
Dan lebih dari itu, nah mungkin lewat apa yang dilakukan, yang diucapkan, bagaimana bertindak, bagaimana bertutur kata. Itu yang lebih tampak. Ya, dari yang paling mudah, sisi kewelas asihan beliau, baru sisi kemuliaan beliau, arahang ini, ya, baru kemudian sama sambuto kebijaksanaan atau kebenaran pengetahuan yang dicapai. Bhagawa arahang sambuto, Bhagawa arahang sambuto, Bhagawa arahang sambuto. 3 kualitas utama ini boleh menjadi objek dalam Buddhanusati. Atau sama sambuto arahang bhagawa, sama sambuto arahang bhagawa. Untuk mengokohkan keyakinan dan untuk merefleksi ke dalam batin kita, itu loh keberadaan nilai luhur yang ada pada sang guru. Memahami kualitas itu, mendiami bersama kualitas itu. Dan kualitas itu sesungguhnya manfaat atau kerugian bagi beliau, baik sisi dalam maupun sisi luaran. Kira-kira apa yang dibutuhkan manusia, makhluk hidup, semuanya yang paling utama selain dari 3 ini. Dan ini beliau dapatkan, kecintaan, penghormatan, dan pujian sanjungan. Puncaknya. Dan ini beliau mendapat manfaat sisi dalam di batin beliau, menjadi yang selamat, menjadi yang sejuk, yang tenang, dan menjadi yang agung. Beliau mampu mencapai, beliau juga sosok yang dimengerti sebagai manusia juga, bukan dewa, bukan Brahma, bukan makhluk yang tubuhnya itu dari kaca atau dari berlian atau dari sama, punya daging, punya darah, punya tulang, punya kulit sama. Dan beliau juga sudah menegaskan bahwasanya nibbana itu ada dan memungkinkan dicapai. Dan artinya apa? Orang yang mau mencapai itu juga punya potensi untuk mencapainya. Artinya apa? Jika kualitas itu ada dan ada yang mencapainya, saya memungkinkan mencapainya, dan pencapaian itu adalah manfaat bukan kerugian. Nah ini mendorong untuk mengikuti atau mencapai apa yang Sang Buddha, Sang Guru telah capai. Kita menempatkan beliau sebagai guru, yaitu menempatkan diri sebagai murid. Guru menjadi seperti apa, murid juga semestinya mencontoh. Guru mengajarkan bagaimana, murid semestinya menjalankan ajaran beliau. Dan ajaran beliau adalah mengarah pada pencapaian kebijaksanaan, penerangan sempurna, kesucian, dan kewelas asihan ini. Manfaat dari mengangkat Buddhanusati, meskipun untuk malam ini tidak terburu waktu dijelaskan semuanya, 9 baru 3, ya bisa bertahap. Ini sudah memungkinkan, sudah cukup secara awalan digunakan sebagai objek dalam pengembangan batin, dicoba. Ya ini sangat penting, oleh karena Buddha Dhamma Sangha Nusati ini salah satunya yang disebut ya sebagai cara untuk mengatasi ngantuk dalam bermeditasi.
Dan dengan bermeditasi objek Buddha Nusati, Dhammasut Nusati, Sangha Nusati ini, seseorang akan mudah terkondisikan untuk melakukan hal-hal bajik sampai ke pengembangan batin bermeditasi, sampai ke urusan nyana-nyana, menembus pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi, sampai ke asawakaya nyana, pengetahuan tentang kesirnaan pengotor batin si penghanyut. Ya, pusing kan? Asawa, pengotor batin si penghanyut. Pengotor batin kilesa. Kilesa punya banyak cara, punya banyak ciri. Salah satunya menghanyutkan makhluk, mengikuti arusnya kilesa itu. Tidak punya kontrol pada dirinya sendiri makhluk-makhluk, hanya ikut arus sesuai namanya hanyut. Dan tidak ada daya, sudah terpukul kalah oleh kilesa, dikatakan ya terhanyut. Dan kilesanya dikatakan si penghanyut. Sebutan dalam istilah palingnya adalah asawa. Ada pertanyaan? Silakan. Ya ada ya, boleh, cukup sampai di sini. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku. Namun ku kan
kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua